Silakan ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami supaya kami mengerti apa yang Engkau hendak kami kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan Ester. Kita akan melihat Ester 3 dan 4 dengan teologi siapa tahu. Nah, next kita melihat bencana menimpa, ya, bencana menimpa Ester 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Jadi Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di Persia, ya. Ingat, Persia adalah adik kuasa pada waktu itu, boleh dikatakan menguasai semua kerajaan dari Mesopotamia sampai Mesir. Dan kita melihat dikatakan di sini kemudian di ayat 2, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak bersujud dan tidak berlutut dan tidak sujud. Jadi semua pegawai raja di pintu gerbang. Jadi harusnya ini pintu gerbang istana, ya Bapak Ibu, bukan pintu gerbang kota. Sehingga seharusnya yang duduk di sana itu atau berdiri di sana adalah pegawai raja. Dan dikatakan bahwa mereka harus berlutut karena diperintahkan raja. Tetapi Mordekai tidak mau bersujud. Next. Nah, ada beberapa alasan yang para ahli katakan kenapa Mordekai tidak mau bersujud. Ada yang mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh bersujud pada manusia. Tapi Bapak Ibu itu tidak benar, ya. Misalnya ketika hamba-hamba Daud, bahkan termasuk Batsheba, ketika datang menghadap Daud, mereka harus bersujud. Bersujud kepada raja itu adalah hal yang biasa. Tentu saja itu berarti penghormatan, ya, bukan penyembahan sebagai Allah. Jadi alasan pertama tidak benar. Alasan kedua, Haman tidak disenangi. Ya, ini mungkin pasti banyak yang tidak menyenangi. Karena saudara, kalau kita pikirkan aneh, ya, kalau raja harus secara khusus memerintahkan supaya semua orang bersujud kepada Haman. Jika jabatan itu memang biasanya orang bersujud, ya raja tidak harus memerintahkan. Berarti ini khusus untuk Haman. Nah, berarti dia itu adalah orang yang kelihatannya gila hormat, ya, dan memang di sepanjang kitab Ester kelihatannya itu yang terjadi, dan orangnya juga jahat sekali. Jadi kelihatannya dia tidak disukai dan dia membujuk raja mengeluarkan undang-undang tersebut. Tetapi mungkin yang paling benar adalah karena orang Agag adalah seteru orang Yahudi. Nah, orang Agag itu adalah orang Amalek. Bahkan ada yang mengatakan mungkin Agag itu adalah titel raja seperti Firaun untuk Mesir. Dan mungkin ada benarnya karena kan kita juga melihat bahwa ada Agag di 1 Samuel 15 di mana Saul disuruh membunuhnya, namanya juga Agag, ya. Dan itu adalah raja orang Amalek. Dan karena itu bisa menjelaskan kenapa Haman begitu banyak kekayaannya. Tapi yang penting orang Agag adalah seteru orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi adalah saya teruskan membaca, ya, ayat 4. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkan juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Saudara, hanya karena orang tidak mau bersujud, dia mau dibunuh saja sudah menunjukkan kepicikan dan kejahatan seseorang, ya. Tetapi di sini dia mau membunuh seluruh orang Yahudi. Saya juga nggak ngerti kok ada, ya, orang yang sampai jahatnya seperti itu. Tapi memang itu menunjukkan Agag, Amalek dengan Israel itu adalah musuh bebuyutan. Dan memang saudara, kalau kita lihat Tuhan sudah menetapkan bahwa Amalek itu akan menjadi musuh Israel turun-temurun. Karena apa? Karena ketika mereka keluar dari Mesir, ya, mereka itu diserang oleh orang Amalek.
Dan kalau Bapak ingat nggak yang kalau pertempuran Musa angkat tangan menang, kalau Musa menurunkan tangan kalah, nah itu adalah Israel berperang melawan orang Amalek ya. Jadi orang Amalek memang sudah musuh bebuyutan dari Israel. Next. Nah, apa yang terjadi sekarang tentu saja si Haman merencanakan ya bagaimana supaya dia memunahkan semua orang Yahudi. Dan pertama-tama yang dilakukan adalah buang undi. Ayat 7, dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Kita tahu orang kuno itu sangat religius ya saudara, sehingga kebiasaan pada bulan pertama setiap tahun mereka akan membuang undi untuk menentukan hari-hari untuk peristiwa-peristiwa yang mereka rencanakan. Ya, dan ternyata undi itu kemudian jatuh pada bulan ke-12. Sehingga kita bisa melihat bahwa masih jauh sekali sih ya. Jadi sekarang bulan pertama, undi itu nanti mengatakan jatuh pada bulan 12 untuk memunahkan orang Yahudi. Nah, kemudian dia berkata kepada raja, tapi Bapak Ibu sekalian, dia melakukannya dengan cerdik ya. Saya bacakan ayat 8 dan 9. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Nah, apa yang terjadi di sini? Haman itu memberikan half truth ya Bapak Ibu ya, orang yang pintar tidak akan memberikan semua kebohongan, pasti dia akan memberikan banyak kebohongan supaya banyak kebenaran, maksud saya banyak kebenaran supaya kebohongannya itu tidak terdeteksi. Nah, memang betul sebenarnya kalau Yahudi itu pasti adalah bangsa yang terasing di antara bangsa-bangsa, adalah to some degree. Karena apa? Ingat ya, orang Yahudi dibuang terutama karena mereka menyembah berhala. Dan sejarah menunjukkan ketika mereka di pembuangan, mereka bertobat, mereka tidak lagi menyembah berhala. Tapi itu berarti apa? Berarti mereka tidak bisa makan bersama dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka ada ya, Tuhan sudah memerintahkan makanan mereka yang kosher ya, yang tidak boleh makan binatang tertentu, menyembelihnya juga semua darahnya harus dicurahkan, sehingga kemungkinan kalau mereka makan atau mendapatkan undangan dari bangsa lain itu tidak kosher. Belum lagi ya Bapak Ibu, zaman kuno orang kalau menyembelih binatang biasanya dipersembahkan dahulu kepada allah-allah mereka. Ya, dan jelas orang Yahudi tidak boleh dong memakan daging dari hewan yang sudah dipersembahkan kepada Allah lain. Jadi mereka mungkin memang akan hidup terasing dari bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika dikatakan bahwa hukum raja tidak dilakukan mereka, itu sangat tidak benar. Kita ingat apa yang Yeremia katakan kepada umat ya, ketika mereka dibuang. Maka ini yang Yeremia katakan, apa yang harus mereka lakukan di pembuangan. Sehingga kalau saya bacakan misalnya Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi diminta untuk mengupayakan, mendoakan kesejahteraan kota di mana mereka berada. Kan itu kenapa Daniel dan teman-temannya bisa dengan segenap hati melayani untuk kebaikan bangsa Babel misalnya. Ya, sehingga Haman cuma memberikan half truth, tetapi kemudian sesuatu yang sangat luar biasa yang cerdik yang dilakukan. Kalau kita perhatikan, dia cuma mengatakan ada suatu bangsa dan tidak mengatakan bangsa apa itu. Ya, nah kalau kita heran kenapa dia tidak mengatakan bangsa itu, saya pikir mungkin dia khawatir raja ada sentimen positif terhadap orang Yahudi. Tentu saja Haman tidak tahu kalau Esther adalah orang Yahudi.
Tetapi juga saya rasa juga dalam hal ini yang lebih mengherankan adalah bahwa raja dengan cepat menyetujui tanpa bertanya bangsa apa. Aneh nggak sih saudara? Walaupun betul itu bukan bangsanya, tetapi kan dia sudah menaklukkan banyak bangsa dan sekarang itu menjadi bagian dari warganya. Kok bisa sih ada satu bangsa yang akan digenocide ya, dan dia sama sekali tidak perlu tahu. Karena itu seperti yang saya katakan minggu lalu ya, Ahasveros tidak pernah digambarkan sebagai seorang raja yang baik. Next, nah kita melihat bahwa Haman mengatakan akan memberikan 10.000 talenta perak kepada raja ya. Kemungkinan ini adalah bahasa hiperbol, ini adalah uang yang sangat banyak untuk diberikan seorang pribadi dan ingat Raja Ahasveros adalah raja yang begitu kaya. Jadi kalau sampai dia bisa tertarik kepada pemberian Haman, pastinya ini merupakan sesuatu yang sangat besar ya. Satu talenta itu 34 kilo berarti 340.000 kilo saudara ya. Perak kalau 1 kilo berapa? 1 kilo ya lumayan juga kan ya. Di sini kita melihat bahwa itu adalah uang yang sangat banyak. Dan betul kita melihat ya ayat 10, maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag seteru orang Yahudi itu. Perhatikan ya, raja memberikan otoritas ya. Dan kemudian kita lari dulu ke ayat 13, akhirnya jadi si Haman mengeluarkan surat undang-undang di ayat 13. Surat-surat itu dikirim dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Intinya boleh dibunuh semua. Pada suatu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, di sini kita melihat juga kecerdikan Haman. Kalau cuman membunuh orang yang tidak bermusuhan dengan Yahudi, ngapain harus membunuh? Saudara kamu berupaya membunuh orang, kemungkinan kamu dilukai dan terbunuh juga, ya. Jadi ngapain mengambil resiko untuk sesuatu yang tidak ada keuntungan? Dengan mengatakan bisa dirampas harta miliknya, maka mereka yang tidak memusuhi Yahudi, tetapi mau mendapatkan harta, akan bersedia membunuh ya. Dan ingat, orang Yahudi itu adalah orang yang pintar berbisnis saudara ya. Orang-orang Yahudi di Amerika dimanapun juga sangat kaya-kaya, banyak sekali, dan mereka itu sudah 100 tahun di pembuangan. Jadi pasti sudah bangkit ya, pasti sudah juga cukup kaya kalau menurut saya, atau bahkan mungkin ada beberapa yang sangat kaya, sehingga pasti menarik ya untuk kemudian dibunuh dan dirampas harta bendanya. Next, kita kemudian melihat bagaimana sumber bencana ini digambarkan. Ya, tadi dilakukan dengan membuang undi, menunjukkan bahwa sebenarnya orang juga sering sekali memakai kedok agama ya, dan ternyata orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tak terbayangkan berpikir bahwa mereka diberkati Allah mereka. Ya, buang undi kan berarti Allah mereka menunjukkan waktu yang tepat. Dilakukan dengan berbohong dan menfitnah, seperti saya katakan, si Haman mengatakan half truth, dan ada pepatah yang mengatakan a half truth is a whole lie ya. Jadi ketika half truth itu diberikan dengan tujuan sebenarnya menipu ya, maka itu adalah a whole lie. Dilakukan dengan memberi suap ya, diberikan 340.000 kilo emas ya. Jadi kita melihat kalau 1 kilo sejuta, 1 gram itu misalnya 30.000 ya, berarti 1 kilo 3 juta, saudara bisa hitung sendiri itu berapa ya, itu adalah uang yang sangat besar. Dilakukan oleh Haman, orang Agag seteru orang Yahudi. Jadi ditekankan di sini orang Agag seteru orang Yahudi. Jadi kelihatannya memang itu adalah alasan yang paling tepat kenapa dia mau membunuh seluruh orang Yahudi dan didukung oleh pemerintah. Tapi itu di sejarah dunia ya, kejahatan-kejahatan besar, genocide didukung oleh pemerintah itu adalah sesuatu yang sudah umum ya. Kejahatan kepada kepada orang Kristen juga di berbagai negara didukung, bahkan dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, next. Nah, kemudian kita melihat ironi dalam kehidupan.
Ya, ayat 11 kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Tentu saja bukan berarti bahwa perak itu tidak diberikan. Raja kan pasti ini adalah bahasa diplomasi, bahasa basa-basi ya, berarti raja setuju dengan jumlah tersebut. Ayat 12, maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggilnya para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, dituliskan surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati dan sebenarnya. Nah, saya mau supaya kita lihat bulan pertama tanggal ke-13 ini suratnya dikirim ya. Nanti pembasmiannya itu bulan ke-12. Tapi saudara ingat, pasca itu bulan pertama tanggal 14. Surat dikirim pada hari bulan pertama tanggal 13. Jadi rencana pemusnahan umat Allah dilakukan pada malam Paskah. Ironi nggak Bapak Ibu sekalian? Paskah itu adalah Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir, dan sekarang sebelum perayaan itu surat itu dikirimkan untuk menghabiskan orang Yahudi. Nah, saya tidak tahu tuh Haman tahu nggak mengenai hari Paskah Yahudi. Kalau tahu itu berarti dia benar-benar menantang Allah, saudara ya. Tidak mengherankan kita melihat Allah benar-benar menghabiskan dia dan kelompoknya. Dan kemudian juga di ayat 15, maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Kota Susan menjadi gempar bukan senang. Menurut saya mereka bingung, mereka khawatir, gempar. Karena apa? Karena kalau mendadak raja tanpa mereka mengerti ada alasan apa mengeluarkan surat, karena walaupun Haman yang menulis tapi kan dengan materai raja ya. Kalau raja mengeluarkan surat undang-undang memunahkan satu suku bangsa dengan tiba-tiba, jangan-jangan nanti bangsa kita juga mendapatkan perlakuan yang sama. Saudara, jadi kita melihat seluruh kota gempar, tapi raja dan Haman sedang minum-minum. Saudara bayangkan, berarti si raja memutuskan satu suku bangsa yang menjadi taklukannya dipunah itu tidak pikir dua kali ya. Dia bahkan tidak merasa berat hati dan sebagainya. Next. Nah, tentu saja setelah Mordekai tahu, pasal 4, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Jadi di sini kita melihat bahwa surat undang-undang yang dikeluarkan Haman membuat Mordekai berkabung. Tapi dia tidak hanya berkabung, asal berkabung. Dia punya rencana. Ayat 2, dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Ini adalah strateginya. Dengan sengaja dia datang ke depan pintu gerbang. Ya, memang biasanya dia kan kerja di sana, tapi kan tidak boleh dong memakai pakaian berkabung, apalagi kalau melewati pintu gerbang bisa dihukum mati. Nah, kenapa dia berlaku seperti itu? Dia tahu pasti ada yang akan melaporkan kepada Esther, karena dia mau menyuruh Esther bertindak. Ya, jadi dalam hal ini kan memang tidak mudah dong bertemu dengan ratu, jadi dia melakukannya dengan siasat seperti itu. Jadi kita melihat ya, tokoh-tokoh Alkitab ya, Bapak Ibu selalu memakai strategi. Dan berkabung tidak boleh hanya berkabung. Next. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 4 ini, kata bo diterjemahkan datang, pergi, kadang-kadang tidak persis diterjemahkan seperti ini, muncul beberapa kali. Sehingga ayat 2 misalnya, dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana. Kemudian ayat 4, ya, ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya. Maksudnya datang memberitahukan hal itu kepada Esther, risaulah hati sang ratu, dan dia mengirimkan orang supaya Mordekai mengganti bajunya, tapi Mordekai tidak mau, dan kita bisa melihat bagaimana dia kemudian memberikan salinan undang-undang itu untuk datang diserahkan kepada Esther di ayat 8. Ya, dan kita melihat lalu masuklah Haman dan menyampaikan, juga harusnya ada kata datang menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Dan Esther kemudian mengatakan di ayat 11 bahwa semua orang tahu bahwa kalau menghadap raja tidak dipanggil, hanya berlaku atas satu undang-undang, yaitu kalau datang menghadap raja.
tetapi pada akhirnya di ayat 16, Esther kemudian berkata bahwa dia akan datang menghadap raja. Ya memang LAI tidak selalu memakai kata datang dan pergi, tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya ada. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Tindakan Mordekai memicu dayang-dayang Esther dan kemudian memicu Esther untuk kemudian pergi menghadap raja ya setelah melalui satu proses. Nah, ini saya bayangkan seperti ya orang zaman sekarang suka kalau mendirikan domino kan dibikin suatu pola yang sangat indah. Domino pertama disentil, domino yang pertama jatuh menjatuhkan yang dua dan seterusnya, akhirnya semuanya jatuh. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian ya, pentingnya kita bertindak. Seperti domino pertama yang dijatuhkan akan mengakibatkan banyak domino jatuh, tindakan kita ya bisa membuat banyak orang kemudian bergerak. Nah, ini yang sering sekali mungkin kita seringkali tidak berpikir bahwa oh apa sih yang aku lakukan, aku cuma bisa melakukan itu. Tapi Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang bisa Allah lakukan dengan tindakan kita yang kecil tersebut. Ya, sehingga kita ketika kita misalnya menghadapi bencana, kita harus berpikir secara strategis bagaimana melakukan sesuatu dan kita tentu saja berharap bahwa tindakan kita itu bisa memicu banyak tindakan. Nah, next kemudian kita melihat ya tadi Mordekai bahkan mendapatkan salinan surat undang-undang. Mordekai itu kelihatannya adalah orang yang bisa atau siaga atau cepat gitu ya saudara ya, dan memang dia kan adalah pegawai raja sehingga ya pastilah cukup mudah untuk mendapatkan, karena kan surat undang-undang itu dikirimkan ke seluruh daerah ya, bahkan diterjemahkan kepada bahasa daripada suku-suku bangsa tersebut. Dan apa yang mau Mordekai katakan kepada Esther, jadi dia ketika diberikan salinan baju tidak mau, tetapi dia kemudian memberi pesan untuk disampaikan kepada Esther. Ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja, untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Ingat ya, Esther menyembunyikan kebangsaannya, kelihatannya bahkan raja juga tidak tahu, dan memang raja ini kelihatannya suka tidak tahu apa-apa ya, bahkan sebuah bangsa mau dipunahkan saja dia tidak bertanya, jadi kemungkinan juga dia memang tidak bertanya tentang kebangsaan Esther. Sudah tiba waktunya Esther membuka rahasia dirinya. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu ya, keterdesakan akan memaksa kita untuk meninggalkan zona nyaman kita dan melakukan hal yang baru. Nah, itulah kenapa Tuhan itu sering sekali membuat kita terdesak, Bapak Ibu, kita tahu ya. Kebanyakan kita itu kalau tidak harus tidak akan meninggalkan zona nyaman. Namanya zona nyaman, we are comfortable. Kita suka dengan keadaan sekarang. Ngapain kemudian mengubahnya? Karena itu kenapa Allah sering sekali mengirimkan emergency krisis supaya kita mulai memikirkan jalan lain, kita mungkin mulai memikirkan apa yang Allah mau kita lakukan. Tapi next tentu saja ya selalu di dalam kehidupan itu kita melihat bahwa jalan tidak selalu mulus ya, karena itu permasalahan yang dihadapi. Ayat 10, akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati, hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Nah, saudara, tindakan yang benar bukan berarti tanpa rintangan. Ya, bahkan kita tahu Tuhan Yesus berkata, dunia membenci aku dan karena itu dunia pasti membenci kamu. Tindakan yang benar sering sekali mendapatkan banyak rintangan. Ya, walaupun rintangan Esther dalam hal ini adalah hal yang berbeda. Nah, masalah umum adalah resiko menghadap raja tanpa diundang. Persia itu memang nggak tahu kenapa ada hukum-hukum yang aneh-aneh, saudara ya. Sebelumnya kita lihat kalau undang-undang dikeluarkan, bahkan raja yang mengeluarkan undang-undang saja tidak bisa membatalkan.
Dan sekarang bayangkan, istri raja sendiri pun tidak bisa sembarangan menghadap raja tanpa diundang. Dan kalau tidak bisa dihukum mati. Masalah pribadi, Esther tidak dipanggil raja selama 30 hari. Maklumlah ya, raja pasti banyak istri dan juga banyak gundik ya. Kemungkinan sudah ada selir-selir yang baru sehingga Esther sudah tidak dipanggil raja selama 30 hari. Karena memang Bapak Ibu, Esther sudah menjadi ratu 4 tahun 3 bulan. Karena kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat 16 ya dikatakan bahwa dia itu diangkat menjadi ratu pada tahun yang ketujuh ya, pada tahun yang ketujuh pada bulan yang ke-10 ya, tahun ke-7 bulan 10. Dan sekarang sebelumnya di dalam pasal 3 ayat 7 ketika si Haman membuang undi dikatakan itu adalah pada bulan pertama yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman raja ya. Jadi tahun ke-7 bulan 10, sekarang tahun ke-12 bulan pertama. 4 tahun 3 bulan, karena itu ya maklumlah kalau raja sudah kemudian tertarik dengan yang lain. Jadi ada permasalahan secara umum, ada permasalahan pribadi. Next. Tetapi Mordekai kemudian memberitahukan hal yang kita tahu akhirnya membuat Esther berubah pikiran. Jadi selama ini kita melihat Esther itu adalah orang yang mungkin imannya biasa-biasa saja ya, cuman mementingkan untuk keselamatan pribadi, dia bahkan tidak terbeban ya ketika mendengar bahwa bangsanya akan seperti itu. Maka sekarang kita melihat apa yang dikatakan Mordekai dari ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Iyalah ya, kalau nanti ketahuan Esther adalah orang Yahudi, betul, apalagi kemudian dianggap dia membiarkan bangsanya dibuang begitu saja, Esther juga pasti akan dibenci dan kemungkinan juga dihukum mati. Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tentu saja pihak lain yang dimaksudkan adalah Allah kemudian memakai pihak lain. Ingat ya, kenapa nama Allah tidak disebutkan? Karena memang seluruh kitab Esther tidak menyebutkan nama Allah. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai pada dasarnya mengatakan kepada Esther, Esther, kamu pikir kamu bisa menjadi ratu itu tanpa ada rencana Allah toh? Ini adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Kamu menjadi ratu. Coba pikirkan, ngapain Allah menjadikan kamu ratu? Jadi pasti ada rencana Allah menjadi ratu Persia. Dan Mordekai sekarang dia sudah mengerti. Karena itu dia yakin sekali bahwa Allah mendudukan Esther sebagai ratu untuk menyelamatkan bangsanya di dalam krisis ini. Tetapi karena Esther tidak tahu, maka dia memakai bahasa-bahasa seperti itu ya. Jadi Mordekai sekarang bisa mengerti mengapa Esther menjadi ratu dan mendorong Esther untuk menggumulkan hal tersebut. Nah, next kita melihat, dan itu yang menjadi tema kita hari ini, teologi siapa tahu. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi sering sekali kita itu tidak tahu. Ya, tapi tidak tahu artinya kita bisa kemudian mungkin menebak, siapa tahu, apalagi kita percaya bahwa Allah adalah first cause dari segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang namanya kebetulan. Karena itu ketika kita berada di perusahaan ini, ketika kita dilahirkan di dalam keluarga ini, ketika kita menjadi warga kota ini, warga bangsa ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Karena itu ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, apalagi generasi-generasi sekarang ya, disebut generasi instan dan sebagainya, itu begitu ada masalah, pikiran pertama udah aku berhenti ya, aku melarikan diri.
Sehingga ini adalah teologi yang sangat penting. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu karena masalah di gereja inilah Tuhan menempatkan kamu di dalam gereja ini, di dalam perusahaan ini, di dalam keluarga ini. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya pernah mendengar di radio sesuatu yang sangat menarik. Dia mengatakan generasi dulu ya, misalnya generasi saya, itu tuh orang mungkin seumur hidup bekerja itu mungkin cuma 2-3 perusahaan. Dan memang saudara ya, kayak saya ya, walaupun sudah lebih dari 3, tetapi kan karena dulunya saya bekerja di perusahaan, sekarang menjadi hamba Tuhan. Tapi sejak menjadi hamba Tuhan dari tahun 99, saya itu baru di satu tempat dan saya rasa sampai pensiun lah saya akan di sana ya, yaitu di STTRI. Dan sudah 20-an tahun. Dan itu adalah sesuatu yang umum bagi generasi saya dan kemungkinan bagi generasi Bapak Ibu ya. Tapi zaman sekarang dikatakan mungkin seumur hidup orang itu akan bekerja di 15-16 tempat. Berarti 2-3 tahun pindah sekali. Dan saya bisa melihat keponakan saya itu begitu semua. Jadi bekerja 1 tahun, 2 tahun, padahal ya gajinya baik, dia senang, dapat opportunity yang lebih baik, langsung pindah. Atau tidak senang sedikit, udah pindah. Jadi keponakan saya rata-rata bekerja belum 10 tahun ya, sudah pindah mungkin 3-4 kali saudara. Ya, jadi itu yang terjadi. Dan karena itu teologi siapa tahu menjadi sesuatu yang penting untuk kita ajarkan ya. Jangan sedikit-sedikit kemudian kita langsung pindah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pikirkan mungkin justru untuk saat seperti ini kita beroleh kedudukan itu. Kita ada di tempat ini dan sebagainya. Ya karena pasti ada rencana Allah dalam apa yang terjadi. Ingat ya, tidak ada yang namanya kebetulan. Next. Nah, untuk itu juga kita melihat bahwa kata tahu muncul berkali-kali di dalam pasal 4. Kata tahu memang bisa merupakan kata yang sangat umum ya, tetapi di sini kita bisa melihat dari permainan katanya kita bisa mendapatkan prinsip yang sangat penting. Saudara, ada hal yang sudah kita ketahui. Ya, kita melihat ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi. Ayat 11, Esther mengatakan semua pegawai itu tahu bahwa kalau menghadap raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati. Ya, dan dapat kita cari tahu. Ya, jadi kita bisa dapat cari tahu. Misalnya Esther tidak tahu kenapa tahu-tahu Mordekai memakai kain kabung, tetapi dia kemudian bisa memanggil Hatta, sida-sida raja untuk bertanya dan mencari tahu. Apalagi di zaman Google sekarang ya. Kalau ada apa-apa kita Google saja ya. Jadi sekarang memang enak ya. Saya kan suka asam lambung. Oh, asam lambung gimana nih supaya bisa lebih kurang asam lambungnya? Tinggal Google aja gitu ya. Jadi ada yang kita ketahui. Dan kalaupun tidak tahu dengan cepat kita bisa mencari tahu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu ya, yang tidak dapat kita ketahui sampai kita melakukannya. Mordekai berkata, siapa tahu untuk masalah inilah kamu dijadikan ratu, dan Esther tidak mungkin tahu kebenaran itu sampai dia berani bertindak. Jadi Bapak Ibu ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita tidak mungkin tahu sampai kita berani mengambil langkah. Siapa tahu untuk masalah inilah kamu ditempatkan di sini, tapi kita akan tidak mungkin tahu kalau tidak berani mengambil langkah. Dan mungkin karena itu ya kehidupan banyak orang Kristen itu kayaknya ya tidak ada hal-hal yang besar. Karena kita takut bertindak, karena kita tidak mengerti teologi siapa tahu ya, bahwa untuk mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, apakah Tuhan mau kita melakukan ini, kita sering sekali harus berani bertindak. Sehingga akhirnya next kita melihat ternyata perkataan Mordekai benar-benar dimengerti dan Esther kemudian memberikan keputusan yang bulat. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu makan, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Ya.
TB2, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Akhirnya kita melihat Esther bertumbuh, Bapak Ibu. Ditantang oleh Mordekai dengan teologi siapa tahu, maka Esther bertumbuh. Oke, aku akan menghadap kalaupun resikonya besar. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Nah, kenapa memakai begitu? Apakah menunjukkan kurang beriman? Kenapa tidak mengatakan pasti aku tidak akan mati? Karena ingat, Tuhan berkata rancanganku bukan rancanganmu. Kita tidak boleh sok yakin akan rancangan Tuhan. Karena itu kita melihat bahwa keputusan kita adalah keputusan yang tidak boleh memaksakan kehendak Allah. Jadi saudara, tokoh-tokoh Alkitab sering memakai kata mungkin Tuhan menyertai aku. Bukan pasti Tuhan menyertai aku, karena sekali lagi kita kan tidak tahu dong apakah Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan atau Tuhan akan membuat kita berhasil. Seperti Daniel 3 ayat 17 dan 18 ya, teman-teman. Daniel akan dibuang ke tungku perapian dan mereka berkata ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, nah saudara, itu rada aneh ya. Seakan-akan kalau Allah kami sanggup, maka ia akan melepaskan kami. Karena itu kalau kita melihat terjemahan Inggris ditambahkan if so. Jika demikian, yaitu jika aku dilemparkan atau kami dilemparkan ke tungku api, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan lari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kami percaya Allah akan menyelamatkan kami. Tapi memang ada kemungkinan kami salah. Dan kalaupun kami salah, it's okay. Kami bersedia mati. Nah, itulah tindakan orang percaya. Tentu saja kita bertindak karena percaya Allah mau kita melakukan. Tapi kita mengerti Tuhan berkata rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kalau ternyata kita salah dan ternyata itu bukan hasilnya tidak seperti yang kita mau, maka kita harus bersedia menerima konsekuensinya. Dan itu yang dikatakan oleh teman-teman Daniel. Kami percaya Allah kami akan melindungi kami, menyelamatkan kami. Tapi kalau ternyata kehendak Allah berbeda, it's okay, kami bersedia mati. Nah saudara, ini adalah perkataan orang beriman, jadi bukan tidak beriman ya. Orang beriman tetapi mengerti tidak boleh mendikte Tuhan. Mengerti bahwa rancangan Tuhan sering berbeda dengan rancangan kita. Jadi kita ketika Allah tidak secara nyata memberitahukan kita apa yang akan menjadi hasilnya, kita tidak boleh sok yakin. Karena itu tidak seharusnya kita memakai kata pasti, tetapi memakai kata mungkin, seperti juga dipakai Kaleb, seperti juga dipakai oleh Yonatan. Dan di sini kita melihat Esther menunjukkan keberanian ya. Keberanian itu tidak berarti tidak ada rasa takut, tetapi keberanian adalah kita bertindak walaupun kita takut. Jadi ada tentu saja was-wasnya, ada kemungkinan dia akan mati, tetapi dia tetap bertindak dan itu namanya berani, courage ya. Next. Nah, jadi kita melihat bahwa Esther bertumbuh dari takut mati menjadi berani mengambil resiko. Dan pertama kali Esther memberi perintah kepada Mordekai. Esther kemudian memberi perintah supaya semua orang Yahudi berpuasa. Ya, jadi ini pertama kali Esther yang memberi perintah kepada Mordekai. Selama ini selalu Mordekai yang memberi perintah. Esther mulai bertumbuh melalui kesulitan yang dialami. Saudara, tujuan Tuhan memberikan kita kesulitan adalah supaya kita bertumbuh. Next, kita melihat pelajaran ya. Bapak Ibu, dunia Tuhan serahkan di bawah kuasa si jahat ya. 1 Yohanes 5 ayat 19, tentu saja Allah yang tetap memegang kendali, tapi ya boleh dikatakan CEO-nya si jahat itulah ya. Nah, pasti ada waktunya kita menghadapi bencana. Ya, dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tanah yang sudah dikutuk oleh Allah, pasti banyak ketidakadilan dan pasti ada waktunya kita akan menghadapi bencana. Kita secara global baru menghadapi bencana COVID, Bapak Ibu ya. Jadi bencana itu adalah sesuatu yang tak terelakkan di dalam kehidupan ini.
Nah, orang jahat sangat cerdik dan karena itu jangan heran jika rencana mereka sangat membahayakan dan dapat didukung pemerintah. Saya rasa kita orang Indonesia mengerti sekali ya. Jadi dalam hal ini tidak mengherankan Tuhan Yesus menyuruh kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Next. Nah, kita harus berani melangkah dan dengan cerdik melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi bencana. Bapak Ibu, kita itu harus berstrategi. Jangankan di kantor atau di masyarakat. Di rumah saja anak kalau minta uang kepada orang tua berstrategi nggak? Pasti berstrategi, tunggu mood, bapak lagi bagus. Ya enggak, mereka mah juga berstrategi. Dan gimana ngomongnya supaya kemudian permintaannya bisa disetujui. Anak aja ngerti tuh, kalau minta uang harus berstrategi ya. Jadi tidak ada di dalam aspek kehidupan kita di mana kita tidak perlu berstrategi. Jadi kita perlu melatih diri kita menjadi lebih pandai, lebih cerdik berstrategi, tapi tentu saja berstrategi dengan benar. Dan teologi siapa tahu itu sangat penting. Kita perlu mencari tahu tujuan Allah dalam mengizinkan kesulitan yang terjadi dan apa yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Jadi setiap kali menghadapi kesulitan dan kita cenderung putus asa, ingat, siapa tahu ya, siapa tahu bahwa kita itu sudah dipersiapkan untuk ini ya, dan coba perhatikan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk bertanya.